91,6 Indika FM, ajeng dinanti di Indika Hits, jaminan hit. Sudah selesai makan siang, sekarang masuk di jam 1. Selamat datang di Bobo Siang, bincang orang terkenal siang-siang. Hari ini seperti biasa teman Indika ditemenin sama dua orang musisi yang udah beneran terkenal. Makanya kita undangnya di Bobo Siang. Sudah bersama Bang Masro dan juga Kak Lula di sini. Halo, selamat siang. Selamat siang Indika FM. Oh my god, ini dulu aku siaran di sini. I know, right? Aku tahu akan Indika FM felt so weird. Aku tahu akan history itu, jadi aku sebenarnya agak sedikit deg-degan kalau boleh ngaku nih. Kenapa? Nggak tahu, ada penyiar senior aja gitu. Gila. Jangan dong, ini udah kalau disuruh siaran lagi udah KO kayaknya. Gimana kabar kalian berdua, baik? Baik, alhamdulillah kita masih sehat. Bisa berkarya, seneng banget ya. Masih bisa interview. Walaupun kita hanya di rumah masing-masing, tapi tidak apa-apa. Betul. Gak apa-apa ya, yang penting karya terus berjalan, bisa ngobrol lagi sama pendengar-pendengar di luar sana, dan pastinya yang menikmati lagu-lagu kalian berdua. By the way, happy banget gue akhirnya bisa ngobrol sama Bam dan Kalula juga di sini, karena gue biasanya cuma menikmati konten-konten kalian di Instagram doang. Oh gitu. Iya, kita juga kangen sih manggung, ketemu orang banyak gitu. Sama kok, it's mutual. Gimana berbulan-bulan di tengah pandemi yang bikin gak bisa kemana-mana? Katanya Kalula juga punya hobi baru nih ya? Apa? Hobi yang mana nih yang didengar? Katanya suka painting, lagi ngelukis. Benar nggak tuh? Aduh, waktu itu udah beli sih kayak gear untuk melukisnya. Tapi pas kayak mau ngelukis, kayaknya mendingan bikin lagu deh. Sama order makanan. Wow, aku juga setuju sama pilihan kedua. Iya kan, benar kan, yang kedua lebih seru. Betul, karena kita memanjakan diri dengan makanan-makanan enak ya. Kalian udah makan siang belum sih? Lemes banget kayaknya nih. Ada kok di sini banyak makanan. Justru dari tadi karena makan terus kita jadi ngantuk. Oh, kalian model ngopi dulu, mending sama aku juga ngopi. Kalian tipe seperti kucing ya, lapar beringas, kenyang blow on. Iya, betul. Jadi teman Indika, hari ini gue ngajak ngobrol mereka berdua di Bobo Siang karena baru aja punya karya baru 2 sekaligus bahkan. Please tell us a bit about it. Yang mana dulu nih, ada 2. We're gonna start with Home Vacation. That's that's the first song that we wrote, and kita tuh bikin karya ini lebih 2 karena kelebihan aja sih, kayak karena kita kenyamanan bikin karya bareng-bareng, akhirnya keterusan jadi ada 2 lagu gitu. To be honest, I wasn't really expecting to write a song together with Kal. I was only doing this because I thought I was gonna produce her music, because she couldn't find a producer that she could trust, not with the music but with the health situation. Jadi dikiranya waktu itu PSBB awal kan semua orang masih pada panik parno gitu kan. Jadi Kalula pun nggak mau ketemu produser gitu, dan akhirnya gue produser gitu. Jadi kayak ya udah sama aku aja gitu, kenapa enggak nih saatnya kita bisa berdua ngebikin sesuatu bareng-bareng gitu. Terus bikin lagu Home Vacation pun keluarkan karena kita mikirnya di situ liriknya kita bilang kayak, if all for nothing we're having fun, if this whole thing is not gonna be for anything at all in the future, and if we're not gonna learn anything, there's you know we don't really know what's gonna happen next. Every day is like a mystery already before this whole thing is happening, but we just realized that it is more of a mystery right now than it has ever been in the history of human. Jadi sebenarnya ada unsur ketidaksengajaan di situ ya. Benar. Iya. Nah, tadi awalnya malah Bam mau produserin kayak, ini udah jadi nih lagu buat kamu, kayaknya cocok deh. Pasti dengar. Oh, lucu sih, tapi lebih lucu lagi kalau kamu ngisi deh kayaknya di bagian kayak di sininya, di situnya. Bam kayak,
Oh iya, bagus juga. Sebenarnya kita bikinnya kayak aku sempat bikin beberapa kali buat kamu, terus kamu kayak setengah hati gitu yang kayak oh iya pulang, balik lagi ya pulang gitu. Habis itu Sampai ada satu lagu yang kayak kayak wah lucu banget ini apa namanya nadanya intonasinya juga bagus gitu. Udah masukin aja, udah taruh lirik, taruh vokal gitu. Terus pas aku take, makanya awalnya kan aku doang yang take kan, terus bagian refnya itu baru bagian pre-chorusnya sama refnya itu Bam baru ngisi di situ. Nah karena kayak I force him kayak Bam ayo kamu nyanyinya sama dong kayak aku gitu di awalnya masa itu, tapi begitu chorusnya masuk Bam banget gitu justru. Jadi kayak komprominya di lagu tersebut tuh kayak gitu dari si Home Vacation-nya. Nah pas We Can Be Together itu sebenarnya dia tuh sebenarnya awalnya buntutnya si Home Vacation. Terus pas Bam lanjutin, loh kok seru, loh kok bisa ada vokal lain yang baru lagi di belakangnya gitu. Terus akhirnya aduh panjang banget jadinya kayak 6 menit, ya udahlah jadi 2 lagu aja gitu. Jadi akhirnya di-cut jadi 2 lagu, makanya transisi lagu 1 ke lagu 2 kan dia smooth banget kan, jadi nyambung gitu karena awalnya memang itu 1 lagu, tapi transisinya kan terlalu halu gitu kan, kayak terlalu kok kesana kesini gitu, akhirnya dipotong jadi 2 lagu individu yang berbeda gitu. Jadi awalnya seperti itu, nggak sengaja taunya cocok, taunya nyaman, kepanjangan, akhirnya jadi 2 lagu yang ternyata memang kebanyakan waktu ya lagi PSBB. nggak apa-apa dong, justru ini bisa menginspirasi teman Indika semua ya, kalau meskipun di rumah bisa menghasilkan hal-hal yang baik, karya-karya yang baik, yang positif. Emang sebenarnya kalau boleh tahu nih, ini aku udah dengar kedua lagunya, vibe-nya sih liburan banget ya, hancur. Oh iya. Langsung bayang visual Ajeng lagi di pantai pakai baju-baju pantai yang apa namanya yang terbang-terbang sendirian menikmati lagu kalian berdua. Itu sih yang gue dapat sih. Emang sengaja atau gimana? Pas nggak sama covernya, cocok kan? Cocok banget. Tapi ini karena kan aku dikirimin materinya dulu kan, jadi aku tuh apa namanya? Iya, aku belum lihat covernya gitu, sejujurnya. Jadi aku lihat apa namanya dengerin lagunya dulu. Wah liburan nih hawa-hawanya. Emang kalian arahnya ke sana atau gimana sih? Karena kita tadinya emang nggak pengen membuat apa namanya waktu seperti ini membuat orang tambah depresif sih dengan lagu-lagu yang mungkin lebih moody atau lebih dark atau lebih sorrow gitu. Kita pengen memang menguplift mood orang-orang biar kita menjalani PSBB ini ya less painful lah than it already is gitu. Jadi kita pengen bikin nuansa yang lebih ceria, lebih fun, lebih uplifting, lebih upbeat. Lagunya juga di carefree gitu kan rasanya kayak yang bebanku hilang gitu. Jadi yang tadinya kayak mikirnya di rumah tuh depresi, tapi kita ngetulisnya jadi home vacation, jadi liburan di rumah gitu. Jadi kita kayak twistnya adalah yaudah deh kapan lagi sih lo dikasih waktu sama Tuhan untuk 1 tahun ada di rumah gitu kan. Sebenarnya kita semua harusnya kerja keluar, sekolah keluar, tapi kita semua ngelakuin itu di rumah gitu. Dan jadi kita ngebentuk habit baru di rumah. Terus gimana caranya kita menemukan hobi baru, hobi lama di revival kembali gitu. Dibawa asik aja sih sebenarnya masa-masa kayak gini. Gitu. Terima kasih loh sudah menghasilkan karya yang begitu positif ya buat kita-kita nih yang maksudnya begitu, semoga orang menerimanya seperti itu ya. Iya benar-benar. Emang sebenarnya apa sih isi lagunya? Kok bisa apa namanya bisa kepanjangan? Ya isi lagunya sebenarnya Home Vacation menceritakan tentang masa karantina tersebut, di mana home vacation bukan berarti trap at home, tapi berasa liburan di rumah gitu. Yang biasanya diam-diam aja di rumah bisa jadi chef sekarang, yang biasanya diam-diam di rumah sekarang jadi gardener, jadi banyak pelihara tanaman lucu-lucu, terus balkonnya jadi cantik banget gitu. Sekarang jadi punya alternate option lain lah untuk melampiaskan penat di rumah gitu. Tapi kalau misalnya sendiri gather, itu lebih kayak harapan kita ke depannya nanti setelah ini selesai, kita bisa berjumpa lagi, bertemu lagi, berkumpul lagi, senang-senang lagi kayak like we used to do back in the days gitu, kayak sebelum pandemi ini terjadi. Jadi kayak menikmati saat ini, tapi juga at the same time kita pengen hopeful, semoga masa depannya
it could all be better and be Ya, together again gitu loh. betul. Simple Iya. sih, kayak yang penting kita masih punya harapan dan juga masih memiliki apa namanya positive thinking juga kalau misalnya someday this will all go away gitu. Nah, tadi sempat di-mention juga kan, gara-gara pandemi ini kita jadi punya hobi-hobi baru. Kalau dari kalian berdua, apa sih nih hobi baru yang pada akhirnya kalian lakukan selama di rumah aja? Di rumah aku ada ini papaku yang bikin apa namanya, dia bikin tempat golf gitu di balkon, jadi bisa golf kenceng gitu dengan ada apa namanya tuh ada kain gitu, jadi kalau mukul netnya gitu nggak kena itu, jadi kayak gitu, jadi jadi bolanya gitu. Oh, cool. Jadi ada tempat golf baru di sana ya. Kayaknya bisa melampiaskan emosi juga di situ tuh ya. Iya, buat mukul-mukul. Bener. Mukulin orang ya. Iya dong, jangan sakit Kak. Kalau kalau lah apa nih hobi barunya selain tadi menggambar katanya? Apakah mungkin aku sepele ya. Awalnya aku masak gitu-gitu, tapi lama-lama enggak, this is not me gitu. Akhirnya what I do was, jadi di rumah aku tuh sebenarnya sejujurnya berantakan banget. Baju aku tuh sebanyak itu karena memang aku nggak pernah di rumah, aku selalu transit, aku traveling kan sering banget, dan aku juga sering datang event, acara, shows, whatever. Jadi ataupun kiriman endorsement, unboxing segala macam itu tuh piled up banget di rumah dan banyak banget. Dan selama di rumah aja kan pasti lama-lama enek ya ngeliat barang-barang itu. Kalau selama sebelum pandemi kan aku cuma tidur bangun pergi gitu. Jadi kemarin pas aku menyadari, oh my god, ini semua harus berakhir gitu, maksudnya harus I gotta make condo myself gitu. Jadi akhirnya aku kayak beli apa namanya peralatan buat ngerapihin akrilik buat skincare, terus aku ngeluarin baju aku taruh di go box gitu semuanya. Aku banyak bebersih sih, aku taruh di go box kayak mana yang mau aku jual buat garage sale, karena setiap tahun aku pasti ada garage sale, tapi karena tahun ini gak bisa melakukan itu, jadi akhirnya kita memilih lagi alternatifnya apa kita jualnya kerjasama sama online e-commerce aja. Jadi aku taruh semuanya di situ karena stres sih sebenarnya ngelihat barang numpuk di rumah yang nggak dipakai dan jadinya berantakan. Itu tuh ternyata secara psikologis juga nggak bagus kan. Jadi itu deh caranya aku kayak apa namanya try to move on from that toxic. Ya benar. Jadi aku rapihin, aku ngeluarin, terus aku kayak aduh beli, bener sih yang orang-orang pada kayak beli apa namanya furniture baru, beli apa, karena mungkin orang bosen banget di rumah, jadi aku belanja. Iya kan, kamu juga perintilan kaca-kaca gitu, kamu beli kan jadinya. Simple, ya udah meja dandan, meja kerja itu pasti aku arrange lagi tuh biar nggak mana itu lagi gitu. Tapi pengen tahu nih, apakah lo juga termasuk yang ini nggak sih, ikutan hobi kristal itu nggak sih? Kristal sebenarnya bokap nyokap udah kenalin dari gue SMP SD gitu. Dulu mereka ada makanan gitu di PIN, namanya tokonya Shambhala. Terus kayak koko gitu yang benar-benar dia ngerti banget soal batuan dan kristal. So I've known that type of apa namanya medium memiliki energi yang bisa healing dan temannya. Kalau aku prefer, aku orangnya lebih kalau aku meditasi, aku meditasi juga. Aku pernah ngajak Bang juga meditasi waktu itu di Bali. Nah, aku orangnya lebih tipe yang aku harus physical, aku harus benar-benar ngerasain. Kayak aku dari yoga terus aku beralih ke meditasi. Meditasinya juga yang kayak sound healing. Jadi aku harus dengar, harus ngerasain, harus mencium baunya. Kalau ada. Kalau kristal kan juga kamu harus meditasi dan kamu megang kristalnya gitu kan. Karena kayak kita kayak misalnya Andra Lodita, terus Dipa juga, mereka suka banget menggunakan kristal gitu. Tapi kalau buat aku pribadi, aku belum bisa ngerasain energi itu langsung gitu. Jadi aku sampai ke situ. Tapi emang benar sih, katanya setiap orang tuh beda-beda cara perceive. Aku sendiri pun nggak bisa kayak meditasi tuh kayak aku bisa nikmatin walaupun aku tidur gitu ya. Kamu nggak mau ngerasain kan kamu meditasi ya, sama pertama kali meditasinya aku dari dulu emang nggak pernah yang kayak orang-orang ngomongin meditasi, aku nggak pernah yang kayak
Saya cuman kayak oke, nggak penasaran sih gue, tapi ya udah. Ceritain dong, kamu dibawa kemana? Aku dibawain ke namanya tempat Pyramids of She. Aha. Terus tempat itu di mana mereka di Ubud dia mainin sound gitu. Ya, Kamu di dalam di sound healing gitu, kamu tiduran di dalam piramid sama beberapa orang. Akhirnya aku merem, terus suruh napas gitu, terus pernapasan. Akhirnya mereka mainin itu, terus aku ngerasa kayak aku goyang gitu. Terus akhirnya itu pertama kali aku ngerasain kayak aku out of body experience gitu sih. Tapi sebenarnya aku nggak tahu itu out of body experience apa aku cuman halu aja di dalam pikiran aku gitu. Tapi panjang sih sebenarnya cerita pengalaman itu. Tapi at the same time aku kayak ngerasain sesuatu. Heeh. I don't know if that's gonna heal me ever. Heeh. So I decided. So are you saying that you're traumatic throughout the That wasn't traumatic. It was experience? it was a really good experience. I don't know if that's gonna heal me particularly Oh, like Ya, mentally. ya. Tapi aku kemarin nemuin Wim Hof gitu. Wim Hof tuh, jadi selama pandemi ini aku nolong banget. Karena aku suka golf kan, dan aku golf pun aku nggak suka bangun pagi gitu. Tapi setiap aku mau golf, malamnya itu misalkan jam 12 aku tidur gitu, aku Wim Hof dulu. Ini Wim Hof teknik ini kayak bisa di-search di YouTube. Itu kalau kamu lagi anxiety, kamu lagi kepikiran sesuatu, nggak bisa tidur, aku bisa Wim Hof. Dan itu gratis sebenarnya, dan dia ada juga yang bayar subscription-nya, tapi aku pakai yang gratis aja udah cukup sih. jadi untuk teman-teman yang mau tahu si Wim Hof ini, kalian bisa di Netflix acaranya Gwyneth Paltrow, namanya Goop Life. Oke. Di episode yang kedua. Tapi jadi Goop Life ini seru banget sih. Ini enak banget nemenin pandemi. Tuh aku juga suka nih ngeliat yang holistic healing gitu. Jadi dia ada 10 episode. Setiap episode tuh mereka memiliki teknik healing yang berbeda dengan pakar yang berbeda-beda gitu. Jadi yang nomor 1 tuh dia healingnya menggunakan psychedelic healing itu ya LSD, magic mushroom gitu-gitu. Yang nggak mungkin boleh lah di Indonesia. Wow, iya Kak. Terus yang berikutnya Wim Hof ini dia kayak nya tuh melalui breathing exercise, karena si Wim Hof-nya sendiri dia bisa berenang di Antartika, gila banget sih. Kalian harus nonton pokoknya The Goop di Netflix. Ini di Netflix. Oke. Yang paling gampang kalau Antartika kan jauh ya gitu kayak. Yang paling gampang gue bisa praktekin adalah sehabis gue push up, misalkan gue bisa push up kayak 40 kali gitu. Terus dalam one go. Terus gue Wim Hof breathing selama 11 menit, terus tiba-tiba gue bisa push up 70 kali. What? Segitunya gue kayak gue bukan orang yang percaya sama hal. Iya. Kok bisa gitu. Terus habis itu kadang gue mau lari, gue Wim Hof dulu. Terus yang lari bisa gue cuma bisa 20 menit, 2 kilometer. Larinya jadi bisa 3 kilometer. Gitu. Oke, aku akan cek nanti. Nanti kita akan tanya-tanya lebih detail di off air ya. Dibayar ya sama Wim Hof ya. Ini gue habis ngecek Instagram kalian berdua ya, habis ngepoin. Video klipnya kapan sih? Karena kayaknya habis syuting ya. Cuman aku cek di YouTube belum ada nih. Itu bukan syuting sih, itu memang foto cover kita waktu buat behind art cover kita. Tapi tadi kita udah planning memang mau bikin video klip ini, tapi memang karena kepotong pandemi. Semoga secepatnya ya guys. Kita juga berharap bisa menyelesaikan ini, tapi kita tidak memiliki jawabannya sekarang karena bingung juga kapan ini akan selesai kan, karena safety first. Jadi kita memang mengutamakan keselamatan dan kepentingan orang banyak gitu. Kita nggak mau karena cuman satu video klip ini terus hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Betul. Jadi kayak kita nungguin aja deh sampai kapan ini selesai. Kalau misalnya udah proper waktunya dan tempatnya, yuk deh kita bikin. Karena Jakarta kan udah black zone nih. Betul. Aku nggak mau nih jadi purple zone. Kayak kerokan ya. Sorry, kalau kerokan sampai ungu tuh udah anginnya banyak. Iya, kayak udah pas angin banget gitu. Aku nggak rela. Kasihan aja deh. Lebih possible malah kita studioan lagi ya, bikin lagu-lagu lagi malah. Resikokan video klip gitu. Tapi kita mau banget bikin video klip. Ditunggu ya. By the way, gue cukup penasaran nih. Ini kan berarti kolaborasi pertama kalian berdua ya? Duel. Iya, duel kalian pertama kali kan? Gimana nih perasaannya? Ada kesulitan apa sih? Gak ada sih. Kita mikirnya juga awalnya bakal
sulit, tapi justru sulit bangetnya tuh di awal-awal banget studioan, which is sebelum pandemi malah kita kayak iseng pengen bikin lagu, kok nggak pernah kejadiannya, ingat nggak sih dulu? Kayak, aduh kayak masih malu-malu gitu, yang satu mau berpendapat apa, yang satu mau berpendapat apa, karena kan we just started off dating juga kan waktu tahun lalu gitu. Begitu udah kebiasaan dan udah nyaman, kayak oh ya udah deh malah ini banget, malah kita tektokannya enak banget, kayak cukup terbuka satu sama lain untuk ngasih pendapat, ngasih kritik dan saran gitu. Jadi kita udah nggak yang aduh nggak mau ngomong deh nanti berantem, enggak, justru kita kayak udah kamu maunya apa di sini gitu. Oh kayak gitu, ya udah boleh. Kalau aku tulis ke sini dikit boleh ya gitu, atau aku ini dikit boleh ya, boleh gitu. Jadi yang penting komunikasinya aja sih, kalau misalnya jelas dan buat kita berdua, ya udah let's just go for it. Setuju banget. Pada akhirnya kan kenyamanan itu ya yang bikin kerjanya jadi enak. Terus juga opini-opininya pun tersampai. Pengennya ini, pengennya itu. Lagi-lagi karena ini adalah sebuah duet, kolaborasi, dua kepala jadi satu karya, itu pasti butuh tektokan yang harus sinkron gitu ya. Awannya tuh di kepala harus sama. Kalau kamu sendiri lebih prefer yang mana, yang single yang satu apa yang kedua? Home Vacation apa We Can Be Together? Aku sih tadi baru dengar yang Home Vacation, bukan baru dengar, pertama kali aku mendengarkan itu adalah yang Home Vacation. Terus next baru yang We Can Be Together, kayaknya Home Vacation lebih nempel sih di aku, lebih kena lah gitu. Kalau dari aku pribadi ya gitu, koreksi kalau aku salah, takut. Enggak apa-apa dong, ini kita juga nanya orang lebih suka yang mana, kita sering aja denger orang. Cuman yang jelas aku happy banget, lagunya tuh ceria gitu ya, lagunya happy. Kalau aku denger baru pertama kali aja, wow, langsung Bali, Lombok, Ujung Kulon, pantai. Ujung Kulon. Jangan pantai, dia pantai ya? Iya, Ujung Kulon tuh bagus banget loh, sepi banget, pasirnya seputih itu. Ada badak nggak? Waktu itu emang kita nyari, cuman lagi nggak berhasil, nemunya gajah. Tahun berapa sih siaran berarti Kak di Indika? 2009 atau 2010, antara dua itu. Oh, 2010. Oke, baik. Aku tuh masih kecil lah pokoknya. Tapi hari ini kamu masuk Indika tahun berapa? 2000. Aku baru banget 2018 sih kok. Ya, 2018. Ya ampun, aku tua banget. Makanya jangan salah nih, kayaknya gue ngebahas tahun ya teman Indika, kan ketahuan nih gapnya, angkatannya. Tapi sekarang kita nggak ngebahas karirnya Kalula dan juga Bamas terus sebagai penyiar, tapi as a singer, as a musician. Hari ini yang cerita-cerita tentang kolaborasi mereka, duetnya mereka yang berjudul Home Vacation dan We Can Be Together. Udah ada 2 lagu. Kira-kira next dari kalian ada apa nih project-project selanjutnya? Project selanjutnya mungkin Bam mau finish up sama album Elephant Kind. Ada Moon Gang minggu depan. Kalau misalnya gue sendiri, gue fokus nyelesain album buat solo sih. Oh. Gitu. Jadi semoga kita tahun depan segebiar BCA semuanya kita keluarkan. Tur. Gebiar BCA pakai ini nggak? Apa sih dance-nya? Buru-buru itu kan? Fantasy dancer, gila. Iya, benar-benar. Berarti kalau Batavia dancer, sorry. Batavia dancer itu ya aku cari dari tadi di kepala. Berarti kalau selain duetnya kalian berdua, terus kalian juga lagi mengerjakan proyek masing-masing bersama Elephant Kind dan juga Kalula juga sebagai solo, next harus ngobrol lagi sama gue ya, berarti. Iya dong, kita mau. Kalau bisa tiap minggu ngobrol. Ada yang keluar tiap minggu. Oh, nanti kalau misalnya aku izin, aku kontak Kalula aja suruh gantiin kali ya, gimana? Ya, sama dia proof. Bisa diobrolin. By the way, boleh dong dikasih pesan-pesan terakhir nih untuk teman-teman Indika, disemangatin sama kalian berdua di tengah pandemi PSBB seperti sekarang, karena gue akuin emang kita 2020 nih bentar lagi nih, 3 bulan lagi, tapi kayak kok masih Februari rasanya ya gitu. Iya kan, kayak di pause gitu dari Februari sampai sekarang kayak
mana nih button play-nya kok kayaknya hilang. Bener. Boleh dong disemangatin teman-teman Indika mungkin yang lagi dengerin. Teman-teman Indika. Kita juga bilang sih, if all for nothing, we're having fun. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa kayak ini semua sia-sia, sebenarnya Enggak sih. At least we're having fun. Karena at the end of the day, kita ngelakuin ini fase yang kita emang harus lewatin aja sih sebagai humanity, bukan cuma sebagai individu aja gitu. Dan jangan pernah ngerasa sendirian, karena yang kalian alamin sekarang bukan kalian doang yang ngalamin gitu. Walaupun secara individu mungkin yang dialamin beda-beda gitu. Tapi dan untungnya udah ada internet ya. Coba bayangin ini terjadi tahun 20-an gitu atau tahun 50 60 gitu. Udah. Nggak mungkin ini Bye banget. Bertahan, bye banget. Makanya yang penting kalau misalnya dari gue sih bersyukur aja you're still living healthy, you're staying right, and you're still surrounded by your family, karena banyak banget orang di luar sana yang less fortunate than us, yang akhirnya terkena mungkin dampak dari pandemi ini, yang mungkin secara mungkin physically sehat, tapi mungkin mereka kehilangan pekerjaan atau apa. Jadi semangat terus, karena kita nggak tahu ini akan terjadinya sampai kapan, tapi yang pasti don't feel sad and lonely, dan jangan juga selfish kepada keluarga masing-masing dan keluar rumah, karena itu bisa membahayakan keluarga kalian. Jadi sabar aja, yang penting sehat. That's not the end of the world. Stay safe and sane. Bener, yang jelas kan lagu kita. Nah, itu dia makanya kan bridging, Kak. Bridgingnya ke situ. Nah, makanya teman Indika ya, jangan pernah merasa sendiri. Pokoknya ya menurut gue juga pun ini adalah peran kita bersama, nggak cuma perannya pemerintah, nggak cuma perannya tenaga kesehatan, tapi ya kita semua lah. Lo dengan hanya ada di rumah pun juga sudah membantu banyak sebenarnya untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Mastro dan juga Kak Lula sudah mau bersedia diajak ngobrol-ngobrol bersama teman-teman Indika di sini yang katanya pengen closing nih. Coba dong, boleh sekalian kasih tauin bisa dengerin di mana lagunya diajakin, sekalian closing Bobo Siang di Indika Jahits barengan sama Ajeng Dinanti. Silahkan. Bobo Siang di Jahits bersama Indika Jahits bersama Ajeng Dinanti. Yes, kita challenge nih teman Indika. Oke, kalau salah-salah please jangan pecat aku karena aku sudah keluar. Oke, teman-teman Indika, thank you for listening di Bobo Siang bersama Ajeng Dinanti, Indika Jahits. This is Kalula and Mbak Mastro signing off. Stay safe and sane, and don't forget to listen to our songs, Home Vacation and We Can Be Together. And we can't wait to see you guys live one day if we could. And yeah, we love you. 91.6 Indika FM signing out. Bye. Terima kasih. Bisa kan gue? Mantap banget gak? Bisa gak? Luas kan? Masih luas.